Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kalian menyaksikan kesombongan yang begitu besar, hingga langit pun terasa murka? Pernahkah kalian melihat sebuah negeri yang dibangun di atas tanah rampasan, di atas darah dan air mata kaum tertindas, tetap berdiri dengan pongah, seolah Allah tak melihat? Simak kisah ini hingga akhir. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian tidak tertinggal kisah-kisah penuh pelajaran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Israel, nama yang menggetarkan karena kesombongan dan kelicikannya. Negeri itu terlihat indah dari luar, namun busuk dari dalam. Setiap temboknya dibangun dari tangisan anak-anak Gaza. Setiap jalan rayanya dilintasi oleh kendaraan militer yang dulu menggilas kaki para pemuda Al-Quds. Di dalam istana kaca milik para pejabatnya, pesta dan perayaan digelar. Tarian dan tawa terdengar, seolah dunia milik mereka. Mereka berkata, tak ada yang bisa menggulingkan kekuasaan kami. Mereka menghina agama Allah, membakar mushaf, dan mengejek rasulnya. Setiap langkah mereka adalah penghinaan terhadap kebenaran. Di kota Tel Aviv, malam-malam dipenuhi musik dan minuman keras. Namun langit tidak diam. Burung-burung migran yang dulu melintasi langit negeri itu tak pernah kembali. Awan mendung menggantung lebih lama dari biasanya. Hujan enggan turun, dan tanah mulai mengering. Para petani Yahudi mengeluh. Ladang zaitun mereka layu, air sungai menyusut. Tapi mereka tidak sadar bahwa itu adalah peringatan pertama dari Allah. Pada malam hari, sebagian warga mendengar suara dentuman samar dari bawah tanah. Para ilmuwan mereka menyebutnya aktivitas seismik kecil yang normal. Namun, seorang tua di desa Palestina berkata lirih, itu bukan suara bumi, itu suara amarah langit. Di Gaza, suara anak-anak mengaji bergema, meski listrik sering padam. Di balik reruntuhan, mereka tetap bersujud. Hati mereka dipenuhi harap, agar Allah menurunkan pertolongan. Mereka menatap ke arah barat, ke kota-kota penuh cahaya, lalu menatap langit sambil berbisik, "Ya Allah, tunjukkan kekuasaan MU." Dan langit mendengar. Waktu terus berjalan. Tanah itu semakin angkuh. Namun tanpa disadari, sebuah hari besar akan datang. Hari ketika seluruh negeri itu akan bergetar, bukan karena bom, tapi karena amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi itu, kota Tel Aviv bersinar seperti biasa. Mobil-mobil melaju cepat di jalanan bebas hambatan. Gedung-gedung menjulang tinggi memantulkan cahaya matahari. Di layar-layar digital yang menghiasi pusat kota, iklan-iklan bisnis dan hiburan silih berganti ditayangkan. Tak ada tanda apapun bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir kota itu berdiri megah. Namun jauh di dasar bumi, sesuatu yang besar sedang bergerak. Retakan-retakan kecil yang selama ini tersembunyi mulai membesar. Pelat-pelat bumi yang tertahan oleh kuasa Allah selama ribuan tahun akhirnya digerakkannya. Tidak ada satu alat pun yang bisa mendeteksi tanda awalnya. Tidak ada satupun ilmuwan yang dapat memperingatkan. Tepat pukul 10.13 pagi, bumi Israel bergetar. Bukan getaran biasa. Ini bukan gempa lokal yang biasa mereka rasakan di utara. Ini adalah guncangan serentak dari bawah seluruh daratan mereka. Kota Tel Aviv, Yerusalem, Haifa, Beersheba, dan seluruh pemukiman Yahudi di tanah Palestina mengalami guncangan bersamaan. Jalan-jalan terbelah. Mobil-mobil terlempar. Tiang-tiang listrik tumbang. Gedung-gedung runtuh seperti pasir dihantam badai. Orang-orang berteriak panik. Banyak yang tidak sempat keluar dari gedung. Rumah-rumah mewah di puncak perbukitan longsor bersamaan. Beberapa pangkalan militer ikut hancur, menimbulkan ledakan susulan. Alarm berbunyi, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Komunikasi terputus. Jaringan internet mati total. Angkatan udara lumpuh. Bahkan Bandara Internasional Ben Gurion kehilangan semua daya dan ambruk sebagian. Di antara reruntuhan, terdengar suara jeritan, tangisan, dan takbir, bukan dari lisan orang Israel, tetapi dari lisan para tawanan Palestina yang berhasil menyelamatkan diri. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Allah membalikan keadaan hanya dalam hitungan menit. Namun bencana ini belum selesai. Dari bawah tanah, muncul retakan menganga. Seperti mulut besar yang haus menelan apapun di atasnya.
Beberapa bagian kota Yerusalem tenggelam perlahan ke dalam lubang raksasa yang dalamnya tak terukur. Rumah-rumah runtuh ke dalam perut bumi. Suara gemuruh mengiringi setiap bangunan yang roboh. Beberapa warga yang berhasil bertahan di luar gedung menyebutkan mereka mendengar suara aneh dari tanah. Suara itu seperti ratapan panjang, bercampur dentuman berat. Seorang wanita tua Yahudi berteriak, "Ini bukan gempa biasa. Ini suara murka dari langit." Api mulai muncul dari beberapa titik reruntuhan, diduga akibat ledakan pipa gas dan reaktor tersembunyi yang rusak. Namun api itu tumbuh tak wajar, menjalar dengan cepat seolah memiliki nyawa. Asap tebal menyelimuti udara. Langit yang semula cerah berubah hitam kelam. Di Gaza, para mujahid dan warga Palestina menatap ke arah barat. Mereka melihat awan hitam menggulung, seperti ombak besar yang hendak menyapu semuanya. Mereka tahu bahwa hari ini adalah jawaban dari doa-doa mereka selama puluhan tahun. Sementara itu, di tengah kepanikan, sebagian warga Israel mencoba berlari ke arah laut. Mereka pikir laut akan menyelamatkan mereka. Tapi bahkan laut pun tampak murka. Ombaknya tinggi dan menghantam pesisir dengan keras, seolah ingin menutup semua jalan kabur. Kota itu, yang dulu dipenuhi canda tawa dan musik, kini sunyi. Hanya suara reruntuhan dan tangisan putus asa yang terdengar. Tak ada peringatan. Tak ada pertolongan. Tak ada yang mampu melawan ketetapan Allah. Dan tanah belum selesai berbicara. Belum habis keterkejutan warga Israel atas gempa dahsyat yang meluluhlantakkan negeri mereka, bencana berikutnya menyusul tanpa jeda. Ketika reruntuhan masih mengepulkan debu, dan ribuan orang masih terjebak di bawah puing, langit yang sejak tadi kelam mulai berubah warna. Dari arah barat, awan hitam menumpuk tebal. Namun di tengah kegelapan itu terlihat kilatan-kilatan merah seperti bara api yang menari di angkasa. Beberapa saksi mata mengaku melihat kilatan petir yang tidak biasa. Bukan sekadar cahaya menyambar, tapi seperti kobaran api yang turun perlahan dari langit dan menghujam atap-atap bangunan yang masih berdiri. Dalam hitungan menit, kebakaran besar melanda. Api menjalar cepat, melompat dari satu gedung ke gedung lainnya. Gedung-gedung pencakar langit yang sebelumnya simbol kekuatan mereka, kini menjadi obor raksasa. Suhu udara meningkat drastis. Aspal di jalan-jalan meleleh. Kaca-kaca jendela pecah karena tekanan panas. Para petugas pemadam kebakaran yang tersisa mencoba bergerak, tapi mereka kehabisan tenaga dan bahan bakar. Sebagian kendaraan pemadam ikut terbakar saat mencoba mendekat ke pusat kobaran. Helikopter yang dikerahkan justru disambar api dari bawah, jatuh dan meledak di udara. Tidak ada tempat berlindung. Bahkan bunker-bunker bawah tanah yang biasa digunakan oleh militer mulai terbakar karena suplai udara tersedot api. Ledakan demi ledakan terdengar dari bawah tanah. Diduga berasal dari gudang-gudang senjata rahasia yang terbuka akibat gempa sebelumnya. Dari kejauhan, kota Tel Aviv terlihat seperti neraka terbuka. Nyala merah menjulang ke langit. Asapnya menghitamkan seluruh langit Israel. Matahari tak terlihat, digantikan kabut hitam yang menyelimuti siang. Orang-orang berlarian, saling terinjak, mencoba menyelamatkan diri, namun semua jalan tertutup api. Yang lebih mencengangkan, api tidak hanya berasal dari gedung dan ledakan gas. Api juga muncul dari tanah. Beberapa celah retakan menyemburkan api seperti kawah gunung. Gas alam yang selama ini mereka eksploitasi tanpa batas, kini meledak dan menciptakan sungai api. Tanah mengeluarkan isi perutnya, seolah sudah tak sanggup menahan murka Allah. Di Yerusalem, api merambat ke bukit-bukit dan lahan pertanian. Hutan-hutan hangus. Burung-burung berjatuhan dari langit. Hewan-hewan lari keluar dari habitatnya, lalu mati di lahap api. Tidak ada yang selamat. Manusia, binatang, tumbuhan, semuanya terpanggang dalam keheningan yang mengerikan. Dan di saat semua manusia ketakutan, tak ada yang bisa mereka ucapkan kecuali teriakan histeris. Mereka menangis, berteriak memanggil bantuan, tapi tak satupun pertolongan datang. Dunia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Satelit-satelit internasional menampilkan gambar kota yang terbakar habis, namun tak ada pesawat bantuan yang berani masuk. Sementara itu, di jalur Gaza, langit bersih. Anak-anak kecil berdiri di atap rumah, melihat nyala merah dari kejauhan. Mereka bertanya pada ibunya, apakah itu lampu besar? Dan sang ibu menjawab, itu bukan lampu, Nak.
Itu adalah azab dari Allah untuk orang-orang yang dulu menindas kita. Kobaran api terus membesar. Udara menjadi racun. Air menjadi panas. Orang-orang mulai kehilangan harapan. Tidak ada tempat yang aman di negeri itu. Mereka tidak tahu, api itu bukan hanya sekadar bencana alam. Itu adalah pesan dari langit. Pesan bahwa kezaliman tak akan dibiarkan selamanya. Dan pada malam hari, langit Israel berubah menjadi merah darah. Warna yang tak pernah terlihat sebelumnya. Warna yang menjadi penanda bahwa negeri itu sedang dihukum dengan murka Allah yang tidak bisa dielakkan. Malam itu, seluruh daratan Israel tampak seperti padang bara tak bernyawa. Kota-kota besar yang dahulu bersinar terang dan menjadi pusat teknologi, militer, serta kekuasaan, kini hanya tersisa puing-puing membara yang tak lagi bisa dikenali. Nama-nama megah seperti Tel Aviv, Yerusalem Barat, Haifa, Ashkelon, Beersheba, semuanya telah lenyap. Peta digital tak lagi mampu mengenali koordinatnya. Satelit hanya menangkap bayangan hitam pekat dan titik-titik merah panas yang menyala seperti bara neraka. Negeri itu telah berubah menjadi lautan abu. Di tengah kehancuran, orang-orang yang selamat tersesat. Tak ada penunjuk arah, tak ada jalan yang bisa dikenali, dan tak ada tempat yang dapat disebut rumah. Mereka berjalan tanpa tujuan, menyeret tubuh yang luka-luka, menyusuri jalanan yang meleleh, dan kadang terperosok ke dalam lubang tanah yang masih menganga. Kota-kota yang dulunya megah kini menjadi reruntuhan tak bernama. Tempat tinggal berubah menjadi makam terbuka. Tak ada batas antara hidup dan mati. Salah satu kota yang paling parah keadaannya adalah Yerusalem Barat. Kota itu luluh lantak, tertimbun tanah dan api. Tak satu pun bangunan ikonik yang tersisa. Bahkan tempat suci yang mereka bangga-banggakan telah rata dengan tanah, dibakar dari dalam oleh api yang menyembur dari bawah bumi. Yang tersisa hanyalah tiang hitam hangus dan debu berbau belerang. Di atas tanah yang dulunya diperebutkan, kini hanya ada diam dan kematian. Beberapa dari mereka, yang sebelumnya para tentara elit dan tokoh penting negeri itu, kini tampak lusuh, compang-camping, dan berjalan tertatih. Mereka tak punya senjata lagi. Tak ada radio, tak ada komando. Semuanya bingung, saling tatap dalam ketakutan yang sama. Seorang pria tua yang pernah menjadi pemimpin politik ternama berdiri di reruntuhan gedung parlemen yang hancur. Ia menatap langit dan berteriak, "Mengapa engkau lakukan ini pada kami?" Namun langit tak menjawab. Yang menjawab justru suara dari seorang anak kecil Palestina yang berdiri di sisi reruntuhan, membawa sepotong roti dan mengenakan baju compang-camping. Ia berkata lirih, "Karena kalian sudah terlalu lama menutup telinga dari jeritan kami." Di bagian selatan, sebuah kota yang dulunya dipenuhi pemukiman elit Yahudi kini telah tertutup oleh tanah longsor yang membawa api dari bawah. Sebagian besar penduduk terkubur hidup-hidup. Tak ada yang sempat diselamatkan. Bahkan GPS militer mereka tak lagi berfungsi. Koordinat kota itu menghilang dari sistem. Kota itu benar-benar lenyap. Namanya tidak lagi tercatat di peta. Di mata dunia, ia telah menjadi kota tanpa nama. Fenomena aneh terus terjadi. Tulisan-tulisan nama kota yang tertempel di jalan raya meleleh dan terhapus. Plang-plang bangunan hancur. Semua identitas geografis sirna. Seolah Allah benar-benar menghapus nama-nama itu dari muka bumi. Seolah Allah berkata, "Kalian tak layak dikenang." Sementara itu, para pengungsi yang tersisa tidak bisa keluar. Seluruh jalur darat, laut, dan udara telah tertutup api dan retakan. Dunia luar menyaksikan, namun tidak bisa menjangkau. Bahkan negara-negara sekutu mereka hanya bisa mengirim drone pengintai tanpa hasil. Tak satu pun pesawat bantuan bisa mendarat. Setiap yang mendekat, terjatuh oleh gelombang panas dan pusaran udara membakar yang mengelilingi wilayah itu. Satu persatu saksi selamat menghilang. Banyak yang tak mampu bertahan karena kekurangan oksigen dan air. Yang tersisa hanya keheningan dan abu. Dari balik pegunungan di Gaza, seorang ulama tua Palestina duduk termenung menatap arah barat. Di sebelahnya, seorang anak kecil bertanya, "Apakah mereka akan bangkit lagi, kakek?" Sang ulama menjawab, "Tidak, nak. Ketika Allah telah memutuskan untuk menghapus suatu kaum dari bumi, mereka akan hilang bersama namanya." Dan malam itu, seluruh langit di atas Israel benar-benar gelap. Bintang-bintang seperti memalingkan wajah. Tak ada cahaya. Tak ada harapan.
Negeri itu kini tinggal tanah hangus yang tak lagi disebut dalam peta. Kota-kota itu telah kehilangan namanya. Hanya menjadi saksi bisu dari murka Allah atas kesombongan dan kezaliman yang mereka bangun selama puluhan tahun. Fajar belum menampakkan sinarnya, tapi cahaya merah masih menyala dari puing-puing yang terbakar. Aroma hangus, logam meleleh, dan daging terbakar menyatu dalam udara yang sesak dan panas. Bumi Israel sudah tak lagi memiliki bentuk seperti tanah pemukiman. Ia kini adalah ladang azab, datar, panas, beracun. Dan di atasnya, manusia-manusia yang tersisa bukan lagi seperti manusia, tapi bayangan hidup yang ditinggalkan harapan. Di antara ribuan yang telah tiada, segelintir yang masih hidup merangkak, berjalan pincang, atau hanya terduduk menatap langit. Wajah-wajah mereka dipenuhi jelaga, mata membengkak oleh tangis, bibir kering pecah-pecah tanpa air seteguk pun. Mereka bukan orang biasa. Mereka dulunya adalah panglima, menteri, jenderal, ilmuwan, bahkan rabi-rabi yang tiap hari berdiri di mimbar-mimbar keangkuhan. Kini mereka diam. Suara mereka hanya lirih memanggil nama Allah, yang selama ini mereka hujat dan abaikan. Ya Tuhan, tolong hentikan ini, kami menyesal. Ucap seorang lelaki tua, tangannya gemetar, tubuhnya penuh luka bakar. Ia bersujud di atas tanah yang masih panas, dahinya menempel pada debu neraka yang belum mendingin. Tapi bumi tidak menjawab. Langit pun diam. Karena penyesalan yang datang setelah azab, bukanlah bentuk taubat. Ia hanya rasa takut. Dan takut tak bisa menebus dosa. Beberapa di antara mereka mencoba mencari tempat tinggi, berharap ada helikopter atau drone penyelamat. Tapi semua alat komunikasi mati. Tidak ada sinyal, tidak ada kabar dari luar, dan tidak ada suara selain dari teruntuhan dan gelega api yang masih menyala. Mereka berdiri di atas kota yang dulunya rumah mereka, tapi kini tak mereka kenali lagi. Dulu mereka percaya dengan teknologi, nuklir, dan senjata pemusnah massal. Hari ini, mereka bahkan tak punya 1 liter air untuk menyelamatkan nyawa anak-anak mereka. Seorang wanita muda menggendong bayinya yang sudah tak bernyawa. Ia terus menyusui, walau tak ada air susu tersisa. Matanya kosong. Di sampingnya, suaminya bersandar pada tembok hangus, menggenggam erat kitab Taurat, mulutnya tak henti bergumam memohon ampun. Tapi ayat-ayat itu tak sanggup membebaskannya dari ketetapan Allah yang sudah turun. Di batas kota yang sudah tak bisa disebut kota, seorang tentara berpakaian lengkap duduk sambil memeluk senapannya. Senapan itu tidak berguna lagi. Tak ada musuh yang bisa ia tembak. Musuhnya kini adalah ketakutan, penyesalan, dan murka yang turun dari langit. Ia memandang ke langit dan berteriak, "Kami salah. Kami sudah membunuh orang-orang tak berdosa. Kami sudah menghancurkan rumah-rumah mereka. Kami rampas tanah mereka. Kami penjarakan anak-anak mereka. Kami. Air matanya tumpah. Tapi air matanya tak bisa memadamkan api yang membakar sekujur negerinya. Di tengah kehancuran itu, terdengar suara lantunan adzan dari kejauhan. Suara itu datang dari arah Gaza. Tak terlalu keras, tapi cukup untuk menggetarkan sisa-sisa hati mereka yang masih hidup. Suara itu bagai pengingat bahwa mereka pernah diberi waktu. Bahwa mereka pernah punya kesempatan untuk mendengar, melihat, dan memilih. Tapi kesempatan itu telah mereka habiskan dengan kekejaman dan kesombongan. Kini, penyesalan mereka hanya jadi gema tanpa balasan. Di layar-layar televisi dunia, siaran langsung dari satelit memperlihatkan gambaran akhir. Wilayah Israel tampak seperti luka besar di permukaan bumi. Tidak ada cahaya, tidak ada kehidupan, hanya bara. Dunia menyebutnya zona hitam, tempat di mana manusia telah melampaui batasnya dan Allah menjatuhkan azabnya. Negara-negara sekutu mereka hanya bisa diam. Tidak ada bantuan yang bisa dikirim. Tidak ada diplomat yang bisa bicara. Dan akhirnya, tidak ada yang bisa dikenang dari negeri itu. Mereka tidak mati sebagai pahlawan, tidak juga sebagai korban. Mereka mati sebagai kaum yang ingkar dan dihukum. Dan ketika malam datang, tidak ada doa yang naik ke langit dari tanah itu. Hanya sunyi, hanya asap, hanya azab yang belum selesai. Hari itu, dunia terdiam. Seluruh stasiun berita besar dunia seperti BBC, CNN, Al Jazeera, bahkan media-media sekuler yang selama ini bungkam soal penderitaan Palestina, kini tak bisa memalingkan wajah dari layar mereka.
Tayangan langsung dari satelit memperlihatkan sebuah pemandangan yang tak pernah tercatat dalam sejarah umat manusia modern. Sebuah negara maju dengan kekuatan militer terbesar di kawasan, kini menjadi gurun hangus, tanpa cahaya, tanpa suara, tanpa nyawa. Dari Amerika Serikat, Presiden menggelar konferensi pers darurat. Wajahnya pucat. Tidak ada pidato panjang, hanya beberapa kalimat terbata. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami kehilangan kontak sepenuhnya. Bahkan teknologi paling canggih kami tak bisa menembus wilayah itu. Semua gelombang terputus. Semua drone jatuh. Semua satelit menunjukkan gambaran yang sama, gelap dan membara. Para pemimpin negara Eropa menggelar rapat darurat, tapi tidak ada solusi. Tak ada bantuan yang bisa dikirim, tak ada kapal yang bisa mendarat, dan tak ada misi penyelamatan yang bisa menembus zona murka itu. Bahkan tentara elit dari negeri manapun menolak misi itu. Mereka berkata dengan jujur, ini bukan perang. Ini bukan bencana biasa. Ini sesuatu yang lebih besar. Ini kekuatan yang tak bisa dilawan manusia. Media sosial meledak. Miliaran orang dari berbagai negara membagikan video, foto, dan cuplikan dari kehancuran Israel. Namun yang paling membuat merinding adalah rekaman tak resmi dari warga Gaza dan tepi barat. Mereka memperlihatkan bagaimana langit di atas mereka tetap biru, udara tetap segar, burung-burung tetap berkicau, dan anak-anak mereka tetap bisa bermain. Di dalam video itu, seorang ibu Palestina mengangkat tangannya ke langit dan berkata, "Kami tidak memiliki rudal, tidak punya tank, tidak punya senjata, tapi kami punya doa." Dan Allah menjawabnya. Video itu ditonton miliaran kali. Orang-orang di seluruh penjuru dunia mulai bertanya, bahkan dari mereka yang sebelumnya tidak percaya kepada Tuhan, apa ini yang disebut keadilan Tuhan? Apakah ini jawaban dari semua tangisan selama puluhan tahun? Benarkah ini kebesaran Allah yang selama ini hanya diceritakan dalam kitab-kitab suci? Di Afrika, Asia, Eropa, bahkan Amerika, masjid-masjid dipenuhi orang. Tak hanya Muslim, tapi juga mereka yang baru ingin mengenal Islam. Mereka ingin tahu, siapa Tuhan yang bisa menurunkan azab sekuat ini, tanpa campur tangan manusia? Para ulama di berbagai negara memberikan khutbah dengan satu tema. Inilah peringatan dari Allah. Inilah tanda kekuasaannya. Inilah jawaban bagi kaum yang sombong. Tak sedikit pula tokoh Yahudi yang masih hidup di luar negeri mulai menangis di depan umum. Mereka menyatakan bahwa mereka telah dibutakan oleh kekuasaan. Beberapa di antaranya bertaubat, mengganti nama, dan menyatakan keislamannya. Dunia melihat keajaiban, orang-orang yang dulu membela kejahatan, kini bersujud mengakui kebenaran. Dan di Palestina, khususnya di Gaza, suara takbir menggema dari masjid ke masjid. Bukan dalam euforia, tapi dalam haru dan syukur. Para orang tua memeluk anak-anak mereka dan berbisik, "Lihatlah, nak, Allah tak pernah tidur. Ia hanya menunggu waktunya." Dan waktu itu telah tiba. Bahkan anak-anak kecil yang dulu kehilangan orang tua mereka, kini mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, selamatkan kami, dan bimbing kami agar tidak menjadi kaum yang Engkau murkai." Langit dunia berubah, bukan karena warna atau cuaca, tapi karena hati manusia mulai menggigil. Mereka sadar, tak ada kekuatan yang bisa berdiri melawan kehendak Allah. Tak ada kekayaan, tak ada teknologi, tak ada aliansi politik yang bisa membatalkan takdir dari langit. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, dunia benar-benar melihat kebesaran Allah. Pagi itu, tidak ada matahari yang menyinari bekas wilayah Israel. Langitnya tak lagi biru. Awan-awan hitam menggantung tebal di angkasa seperti kabut kemurkaan yang belum selesai. Gugusan kota yang dulu berdiri megah, kini tidak hanya hancur, tapi hilang. Bumi telah menggulungnya, langit telah membakarnya, dan waktu telah melupakan namanya. Semua bentuk kehidupan dan peradaban di atas tanah itu benar-benar lenyap, tanpa sisa. Guguran tanah terus bergerak, seolah bumi ingin mengubur semuanya lebih dalam. Asap putih masih mengepul dari bawah permukaan, membentuk pusaran kecil seperti napas terakhir dari negeri yang telah dikutuk. Tak satu pun bangunan berdiri. Tak ada kendaraan, tiang listrik, atau bahkan batu penanda. Semuanya rata. Abu menjadi lantai. Dan langit tetap sunyi. Dari udara, satelit-satelit memperlihatkan gambaran mengejutkan. Wilayah yang dulunya padat dengan gedung dan jalan raya,
kini berubah menjadi kawah raksasa berwarna kehitaman. Di tengah kawah itu, tak ada pusat, tak ada inti, hanya kehampaan. Dunia menyebutnya Black Hollow, lubang hitam di bumi. Sebuah pengingat bahwa tidak semua kehancuran bisa dibangun kembali. Di kantor-kantor berita dunia, para jurnalis tidak bisa menahan air mata. Mereka yang sebelumnya bersikap netral, kini terbata dalam siaran langsung. Ini bukan sekadar kehancuran. Ini penghapusan. Sebuah bangsa yang dahulu kuat, kini bahkan tak punya jejak. Kantor PBB mengibarkan bendera setengah tiang. Para pemimpin dunia berduka, sebagian ketakutan. Mereka tak bisa menjelaskan ini sebagai fenomena alam. Karena gempa sebesar itu tidak mungkin terjadi tanpa tanda. Karena api sebesar itu tidak mungkin datang tanpa pemicu. Dan karena kehancuran sebesar itu tidak mungkin terjadi tanpa izin dari langit. Di Palestina, rakyat sujud bersamaan. Bukan untuk merayakan, tapi karena rasa takut yang luar biasa pada kekuasaan Allah. Mereka menangis, bukan karena dendam terbalas, tapi karena akhirnya, dunia tahu siapa yang benar dan siapa yang zalim. Mereka tak menyimpan kebencian. Mereka hanya berbisik dalam doanya. Ya Allah, Engkau telah membela kami. Maka kuatkan kami untuk tetap taat dan bersyukur. Anak-anak di Gaza menggambar peta baru. Mereka menggambarnya bukan dengan warna perang, tapi dengan warna harapan. Di bagian bekas wilayah Israel, mereka menulis satu kata dalam huruf Arab besar, yang artinya, binasa. Dan Allah telah menepati janjinya. Ketika kezaliman telah melampaui batas, ketika darah tak berdosa ditumpahkan setiap hari, dan ketika jeritan anak-anak Palestina tak lagi didengar dunia, maka Allah yang Maha Mendengar mengambil alih. Kini, tak ada satupun sisa. Tak ada jasad untuk dikubur. Tak ada nama untuk dikenang. Tak ada sejarah yang bisa diluruskan. Bangsa itu telah hilang. Bukan karena dibunuh oleh manusia, tapi karena dimusnahkan oleh kehendak Allah. Di malam terakhir sebelum wilayah itu benar-benar ditutup secara geologis oleh runtuhan alam, satu suara samar terdengar dari kejauhan. Suara itu direkam oleh drone yang tersesat dari sebuah negara tetangga. Suara lirih, penuh gemetar, dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan oleh banyak ahli. Kami tahu ini bukan gempa. Kami tahu ini bukan bencana. Ini adalah tangan Tuhan dan kami telah terlambat untuk kembali. Setelah itu, sunyi. Dan sejak saat itu, nama Israel tak lagi disebut dalam rapat-rapat dunia. Benderanya tak lagi berkibar di kantor-kantor diplomasi. Bahkan arsip digital mereka mulai terhapus satu persatu. Seperti kehendak Allah bukan hanya menghapus jasad mereka, tapi juga menghapus ingatan dunia tentang mereka. Karena ketika Allah telah menjatuhkan keputusan akhir, maka tidak ada kekuatan yang bisa menyisa. Hancur. Tanpa